Bab 646. Senior, kematian Sisan benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye menamparnya secara langsung. Tamparan ini sangat renyah, dan tanda merah darah terungkap. Wajah Li Xin bengkak kali ini. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Jangan menantang garis bawahku, aku ingin membunuhmu dengan mudah. Pada saat ini, Li Xin benar-benar panik, matanya mengelak, dan kemudian dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Gao Fengping, dan dengan cepat berkata, "Senior, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, ini milik Gao Fengping." Artinya, Sisan keberadaannya benar-benar menghalangi segalanya untuk dia dan aku, jadi dia mengancam Sisan dengan nyawa si Zhenhai. Jika Sisan tidak mati, tidak hanya akan terjadi sesuatu pada si Zhenhai, tapi semua orang di sekitar Sisan akan mati. Gao Fengping terkejut, dan ketika dia mendengar kata-kata Li Xin, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Bajingan busuk, kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak campur tangan dalam masalah ini. Kamu berani mengatakan bahwa aku bersungguh-sungguh. Apakah kamu tidak malu mengatakan ini? Gao Fengping juga marah. Kemudian matanya tertuju pada Chen Ye, menunjuk ke Li Xin dan berkata, "Tuan, saya akui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan saya, tetapi Li Xin adalah pemimpin dari segalanya. Jika saya berbohong setengah kata, langit akan hancur." Disambar petir. Chen Ye hanya melihat keduanya mendorong maju mundur dengan mata dingin. Setelah beberapa detik, Chen Ye menyela argumen di antara keduanya. "Kamu tidak perlu syirik. Hari ini, kalian berdua akan mengunjungi makam Sisan bersamaku. Ketuk 100 kepala berdarah kalau begitu, aku sendiri yang akan mengirimmu ke jalan." Pada saat ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Setiap kepala akan berdarah, dan 100 pasti akan mati. Poin kuncinya adalah bahwa metode kematian ini sangat menghina. Ekspresi Gao Fengping mengerikan, bahkan jika dia mati, dia tidak akan bersujud ke kuburan sampah itu. Dia memiliki garis keturunan tertinggi dari keluarga Gao. Tidak hanya itu, dia bahkan telah melangkah ke peringkat pemberkahan spiritual, dan tidak ada yang berani menyentuhnya dengan tingkat identitas ini sendirian. Kamu tidak bisa membunuhku begitu kamu membunuhku, kamu akan menyinggung keluarga Gao. Latar belakang keluarga Gaoku tidak sebanding dengan keluarga Li yang kamu bunuh juga, akulah yang dipilih oleh daftar hadiah spiritual. Yang berarti bahwa saya telah mendapat medali emas untuk menghindari kematian jika Anda. Sebelum Gao Fengping selesai berbicara, Chen Ye bergerak. Pedang di tangannya terangkat, dan kemudian pedang itu jatuh. Cahaya dingin menembus segalanya seperti ini. Merobek malam. Kemudian, kepala mengerikan Gao Fengping jatuh diam-diam. "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, jadi aku akan membawamu ke jalan dulu." Tak seorang pun yang hadir berpikir bahwa pemuda misterius itu benar-benar akan membunuh Gao Fengping, dan mata mereka hampir menatap keluar. Bukankah orang ini takut dengan balas dendam keluarga Gao yang tak ada habisnya? Chen Ye meraih pakaian Li Xin dan berkata dengan ringan, "Aku baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas, apakah kamu bersedia pergi ke kuburan Sisan?" Aku ingin." Li Xin tidak punya pilihan sama sekali. Jika dia tidak pergi, kepalanya akan jatuh ke tanah di detik berikutnya. Iblis ini berani melakukan apa saja. "Oke." Chen Ye melirik si Zhenhai lagi, "Kamu juga." Si Zhenhai akhirnya pulih dari keterkejutannya, bibirnya bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara, dan mengikuti dengan diam. Tepat ketika Chen Ye dan yang lainnya hendak pergi, sesosok tua berjalan keluar dari kerumunan dan bahkan memblokir Chen Ye. Pria tua itu mengenakan Xing Yi, dan napasnya sangat halus. Ini adalah salah satu orang yang Chen Ye rasakan dalam bahaya barusan. Kemungkinan besar adalah alam Raja Suci. Jika orang ini memblokirnya, itu akan sangat merepotkan. Chen Ye masih tenang, dan suaranya yang acuh tak acuh jatuh, "Kamu ingin menghentikanku juga? Pedangku tidak akan setuju." Pria tua itu menggelengkan kepalanya, "Meskipun saya adalah tamu undangan, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Sekarang setelah keluarga Li mati, saya tidak akan membela mereka. Lalu apa maksudmu sekarang?" "Saya ingin Li Yuezikin di tangan Anda. Ini sangat penting bagi saya. Saya telah mencari senjata ajaib semacam ini sepanjang hidup saya. Jika Anda bersedia menembak, saya dapat memberikan semua yang Anda inginkan. Juga, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Qiu Dao. Beberapa teman Kunlun Su melihat saya dan memanggil saya Qin Chi."
Ketika lelaki tua itu mengungkapkan identitasnya, ekspresi Ding Yuner dan semua orang hampir mati lemas. Qiu Dao sebenarnya idiot ketika Qiu Dao masih di alam suci, dia membunuh 10 orang kuat di alam suci dengan satu suara sihir. Saya tidak menyangka akan melangkah ke alam Raja Suci sekarang. Jika Anda mendapatkan Li Yuezikin, maka kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Sepertinya Qiu Dao harus memenangkan piano Li Yuezi kali ini. Namun, pemuda bertopeng adalah seorang pembudidaya pedang, dan Li Yuezikin tidak berguna baginya. Jika dia mengeluarkan benda ini dan menjalin hubungan dengan Qiu Dao, itu tidak akan membahayakannya di masa depan di Kunlun. Ding Yuner tahu kekuatan Qiu Dao, dan tentu saja tidak ingin Qiu Dao mengambil tindakan terhadap Chen Ye, jadi dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke Chen Ye. Tuan, kesepakatan ini bisa dilakukan, tetapi saya mendengar bahwa Tuan Qiu ada di tempat pertama Kunlun Su. Di alam rahasia, saya mendapat pedang roh. Penatua Qiu, jika kamu menukar pedang roh itu, kamu harus lebih tulus. Jelas, Ding Yuner berbicara untuk Chen Ye. Qiu Dao tidak menyangka bahwa Ding Yuner bahkan tahu tentang alam rahasia. Gao saling melirik, dan kemudian menatap Chen Ye. Aku telah memberikan pedang roh, tetapi adik laki-laki, aku bisa berjanji padamu, sebagai selama kamu memberi aku Yuezikin, aku berhutang budi padamu juga. Jika aku mendapatkan senjata sihir pedang roh lain kali, aku akan memberikannya padamu sesegera mungkin. Jelas, Qiu Dao tidak berniat menukar barang sama sekali. Tapi serigala putih sarung tangan kosong. Di antara kata-kata, paksaan Raja Suci menyelimuti Chen Ye. Agresif. Wajah Ding Yuner sedikit kesal, dan dia dengan cepat berkata, Penatua Qiu, tidak baik bagimu untuk mengandalkan kultivasimu untuk berurusan dengan seorang junior. Jika itu menyebar, reputasimu di Kunlun Su akan buruk. Qiu Dao mengabaikan Ding Yuner sama sekali, tetapi memandang Chen Ye. Wah, aku tahu kamu Jian Xiu, Li Yuezikin ini sama sekali tidak berguna bagimu, kamu bisa melakukannya. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku tidak akan menyukainya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kamu makan seumur hidupmu. Menghadapi agresivitas Qiu Dao, Chen Ye tersenyum. Tertawa sangat sofen. Bab 647. Kemudian, sebuah kalimat perlahan jatuh seperti ini, siapa bilang Li Yuezikin ini tidak berguna bagiku? Setelah kata-kata itu jatuh, pedang Wentian pembunuh naga terbang langsung dari tujuan reinkarnasi. Detik berikutnya, tembak Li Yuezikin. Pada saat yang sama, Chen Ye menjepit jarinya, dan teknik pemurnian selubung Lord yang tak terpadamkan terus terngiang di telinganya. Nyala api meletus dari tubuhnya. Api menyebar ke Li Yuezikin. Pada saat yang sama, pedang surga pembunuh naga dimasukkan ke dalamnya. Hancurkan secara langsung. Tidak ada yang mengira Chen Ye akan melakukan ini. Bahkan jika Li Yuezikin ini tidak berguna bagimu, tidak perlu menyia-nyiakannya seperti ini. Ini adalah harta karun kuno. Meskipun telah banyak rusak, itu masih sangat berharga. Semua orang yang hadir telah melihat banyak putra dan putri yang hilang, tetapi mereka belum pernah melihat Chen Ye seperti ini. Senyum Qiu Dao tiba-tiba mengeras, dan kemarahan yang tak terlihat muncul. Wah, beraninya kau menghancurkan Li Yuezikinku mencari kematian. Raungan histeris terdengar. Bagi Qiu Dao, Li Yuezikin ini adalah kesempatan besar. Dia pasti menang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda misterius ini akan dihancurkan langsung di depannya. Tanpa ragu, dia membuka kelima jarinya, berubah menjadi cakar elang, dan mengelilinginya dengan energi spiritual. Gila terhadap kepala Chen Ye. Dengan penangkapan ini, di bawah Holy King Realm, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Tapi sebelum Chen Ye tersentuh, biola Li Yue yang terbakar meledak. Nyala api tiba-tiba meledak. Seperti naga api menuju Qiu Dao. Qiu Dao tercengang, membawa kekuatan Raja Suci, dan membantingnya. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang menghancurkan bergegas ke arahnya. Nyala api menghilang, dan yang tersisa hanyalah pedang roh. Hanya saja pedang roh itu tidak lagi tersingkap, sepertinya memakai pakaian roh tertinggi. Sarung di. Sarung yang dipenuhi aura sepertinya dibuat khusus untuk pedang suci itu. Qiu Dao melangkah mundur dengan tiba-tiba, menstabilkan tubuhnya, dan menatap pedang yang tergantung di udara. Tapi Chen Ye memegangnya dengan 5 jari, dan pedang Zanlong Wentian sudah terbang kembali ke tangannya. Melihat Sword of Slaying the Dragon dan Asking the Heavens yang lengkap saat ini, senyum terbentuk di sudut mulut Chen Ye. Tuan yang tidak dapat dipadamkan benar-benar tidak membohonginya.
Dia memutar 5 jarinya, dan sarung yang dibuat oleh Liu Ezimo dan pedang Wentian pembunuh naga dibawa di belakangnya. Dia melirik Qiu Dao, Liu Ezikin adalah sarung pedang di belakangku, apakah kamu puas? Mata Qiu Dao merah darah dan mengerikan. Perlakukan Liu Ezikin sebagai sarung ini benar-benar buang-buang uang. Bayi semacam ini telah direduksi menjadi sarungnya, mungkin juga dihancurkan. Binatang kecil, kematian pengadilan. Angin dingin tiba-tiba naik, dan energi pedang meluap. Seluruh waktu dan ruang telah menjadi tidak teratur. Napas di tubuh Qiu Dao pecah sepenuhnya karena kemarahan. Mencekik. Pedang panjang hitam muncul di tangannya. Pedang Qin. Gunung dan Sungai Qinjian. Qiu Dao meraung, ini adalah keahlian pedangnya yang membanggakan penghancuran sangat kuat. Saat pedang jatuh, gunung dan sungai hancur. Dengan gerakan pedang, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya, semua hal di dunia menghindar, dan gunung-gunung dan sungai-sungai tampak tenggelam dalam keheningan. Pedang ini sendiri tampaknya telah mengubah dunia menjadi dua bagian. Angin kencang tiba-tiba menyapu, dan suara angin seperti melolong dan melolong. Ini seperti suara piano. Nafas dingin itu menakutkan. Semua orang hanya merasa tenggorokan mereka terjepit dan sulit bernapas. Anda bahkan tidak bisa melihat sosok Qiu Dao dengan mata telanjang. Hanya bayangan pedang. Ekspresi Chen Ye serius, dan dia adalah orang kuat di kerajaan Raja Suci, sekarang sulit baginya untuk berhenti. Tapi karena pihak lain bergerak, dia harus gigit peluru. Pedang surga pembunuh naga langsung dikorbankan. Jimat Natal berkedip, dan guntur dan kilat melonjak di tubuh pedang. Naga darah, keluar. Raungan naga yang mengejutkan bergema secara langsung. Kemudian, hantu naga darah dibor langsung dari tubuh Chen Ye. Tutupi langit. Kekuatan naga terdiam dalam sekejap. Satu demi satu guntur dan kilat menghantam langit di atas pedang pembunuh naga. Wan Dao Sword Inten mengoyak segalanya, seperti lubang hitam, berguling ke arah Qiu Dao. Ini hampir merupakan salah satu gerakan Chen Ye yang paling kuat. Pedang ini, dia tidak keberatan. Pedang Qi yang kuat membawa kekuatan guntur dan kilat dan naga darah, dan mengamuk. Ledakan. Niat pedang meledak dalam keheningan. Semuanya tampak membeku, dan di bawah energi pedang yang mengamuk, pohon yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi puluhan ribu keping. Gunung dan sungai Qinjian Qiu Dao langsung runtuh. Batu terbang di seluruh langit, angin dan awan bergelombang. Melihat adegan ini, pria yang sebelumnya curiga bahwa pemuda bertopeng itu adalah Ye Devian tiba-tiba berseru, "Monster! Kamu melahap." Dia adalah Ye Yantian. Shenlong, guntur dan kilat, keterampilan pedang yang kuat. Tidak bisa salah. Tiga kata ini meledak di kerumunan seperti guntur. Pada saat ini, segala sesuatu tentang pemuda bertopeng tampaknya tumpang tindih dengan pemuda dengan ratusan perintah pembunuhan. Banyak orang membuka mulut lebar-lebar, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Pada saat ini, Chen Ye, serangan kekuatan anti kejut yang kuat, darahnya melonjak, itu sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, topeng di wajahnya terkoyak. Penampilan Yirong Ye Yantian terungkap. Puff! Qiu Dao juga terbang seperti layang-layang yang rusak. Sulit baginya untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi ketika dia melihat penampilan Ye Yantian, dia benar-benar ketakutan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa pupil matanya mengecil. Ketakutan memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini adalah Ye Yantian yang menakutkan. Jika ini masalahnya, maka pukulan tadi jelas bukan pukulan terkuat Ye Yantian. Rumor mengatakan bahwa satu bunga prem dari Ye Yantian dapat meledak ke alam Raja Suci. Itu juga bisa memicu guntur mengerikan. Pada saat ini, seluruh dunia sunyi. Orang yang bersembunyi di kedalaman dan berencana untuk menembak, bahkan lebih tidak bergerak. Bahkan kembali dengan cepat. Tidak hanya itu, beberapa pria lemah langsung berlutut. Mereka benar-benar terkikis oleh ketakutan Ye Yantian. Pria ini misterius. Pria ini berada di luar keberadaan Ji King. Pria ini dapat menghancurkan semua makhluk dengan satu bunga prem. Orang ini mengendalikan guntur dan naga di bawah satu pedang, hancurkan gunung dan sungai. Pria ini bahkan masuk 10 besar dalam daftar kekuatan spiritual selama dia diberikan 10 tahun, dia akan dapat mendominasi Kunlun Su. Bagaimana mengejar?
1 orang berlutut, 100 orang berlutut. Seolah-olah semua orang menyerah. Chen Ye sedikit terkejut. Dia tahu ketakutan Kunlun Su terhadap Ye Fengtian. Bagaimanapun, kekuatan yang Ye Fengtian tunjukkan di awal berasal dari Duan Leiren yang kuat di pemakaman reinkarnasi. Kekuatan-kekuatan kuno memang bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh orang-orang seperti Kunlun Su. Tapi itu tidak harus. Namun, Chen Ye secara alami tidak akan mengungkapkan kekuatannya saat ini. Sebaliknya, dia perlahan-lahan memasukkan pedang pembunuh naga ke dalam sarungnya di belakang punggungnya. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membiarkan naga darah melingkari tubuhnya. Adegan ini memberikan kejutan besar. Matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya terang dan menembak ke arah Qiu Dao. Saya tidak menyangka bahwa identitas dewa terlihat oleh Anda. Saya biasa, tetapi beberapa orang tidak ingin saya menjadi biasa. Qiu Dao, apakah kamu masih menginginkan Li Yue Ziqin sekarang? Aku ingin tahu apakah ada pohon plum yang mekar di sekitar sini. Ada sedikit rasa dingin dalam kata-kata itu. Bab 648. Mendengar pohon plum mekar, sebagian besar tubuh yang hadir gemetar. Basah seluruh. Dan Qiu Dao juga sama. Untuk beberapa alasan, penampilan pemuda di depannya dan semua jenis legenda menakutkan benar-benar melahapnya, dan ketakutan di hatinya terus menyebar. Jika Ye Yantian benar-benar pecah dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memblokir. Sekarang Ye Yantian hanya menggunakan Tianlei, bukan Divine Thunder. Jika guntur datang, dia pasti akan mati. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, plop Qiu Dao juga berlutut. Senior Ye, kecil tidak berani saya tidak tahu bahwa Senior Ye datang ke sini, kalau tidak saya tidak akan pernah tega untuk menonton. Aku ingin meminta maaf dengan satu tangan. Begitu dia selesai berbicara, Qiu Dao menamparkan lengan kirinya dengan telapak tangan. Lengan kiri berubah menjadi kabut darah di tempat. Melihat adegan ini, semua orang menghirup udara dingin. Biarkan Saint King Stage memotong lengannya sendiri, hanya Ye Yantian yang bisa melakukannya lagi. Semua orang mengira Ye Yantian ada di Huaxia, tetapi tanpa diduga, Ye Yantian sudah datang ke Kunlun Su. Mereka yakin tidak akan lama lagi seluruh Kunlun Su akan terguncang. Meskipun ratusan sekte mengeluarkan perintah pembunuhan, itu hanya formalitas. Tanpa 100 kekuatan sekte mengepung Ye Devian, siapa yang berani menjadi musuh Ye Devian? Ini bukan mencari kematian. Chen Ye sangat puas dengan efek di depannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa nama aneh Ye Yantian bisa memberinya begitu banyak manfaat. Ini mungkin yang dia maksud dengan mengalahkan musuh tanpa bertarung. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk terus mengejarnya, jika tidak anjing akan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Ayo pergi. Chen Ye melirik Li Xin, yang matanya tumpul, dan berkata dengan ringan. Seluruh tubuh Li Xin hampir lemah, tapi dia masih mengikuti Chen Ye ke kedalaman. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Karena pemuda di depannya adalah Ye Yantian. Tepat ketika Chen Ye mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya tertuju pada bayangan yang indah. Ding Yuner. Dia tahu bahwa Ding Yuner berasal dari Paviliun Yibao. Jika memang ingin membicarakannya, keduanya dianggap mematikan. Tapi dia tidak merasakan niat membunuh di mata Ding Yuner. Apakah kamu masih ingin tahu namaku? Mata Ding Yuner menyusut, dia tidak berbicara, ekspresinya sangat rumit, dan dia tidak berani menatap mata Chen Ye. Dengan pengecut, dia menundukkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa Ye Yantian sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Lebih dari 10 hari yang lalu, Ye Bitian datang ke Paviliun Yibao dan langsung menghancurkan cabang Huaxia, memenggal Zhuang Bufan dan aliansi darah yang kuat. Tapi hari ini, Ye Bitian datang ke Kunlun Su, menghancurkan Zui Xianlou, dan membantai keluarga Gao dan Li. Hanya satu gerakan ini, ketenaran itu akan bergema di seluruh Kunlun Su. Kali ini, bukan peringatan. Sebaliknya, itu adalah ancaman bagi seluruh dunia maya Kunlun. He Ye menelan langit dan kembali. Gundukan kuburan, makam Sisan. Chen Ye melihat kata-kata di batu nisan, tinjunya mengepal, dan kemarahan yang tak terlihat menyapu tubuhnya. Berlutut. Suara Chen Ye terdengar seperti ini. 5 tahun lalu, saya melangkah ke Kunlun Su. Orang tua itu memimpin pintu, tetapi latihan itu bukan latihan pribadi, tetapi bantuan Sisan.
Si Sanyong mengajarkan kekejaman Chen Ye Kunlun melalui tindakannya. Dia berutang nyawa pada Si San, dan dia pikir dia bisa membayarnya kembali setelah dia mendapatkan pemakaman reinkarnasi. Tapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya melihatnya lagi, itu adalah Yin dan Yang dipisahkan oleh Yin dan Yang. Kebaikan tidak bisa dibalas. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah membayar hutang dengan darah. Li Xin langsung berlutut, air mata terus menetes. Tepat saat dia hendak bersujud, Chen Ye menunjukkannya. Itu mendarat di alis Li Xin. Kenangan tentang Si San menyapu. Si San naksir Li Xin, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke rumah Li untuk menemui tunangannya. Namun dia ditolak oleh Li Jia karena berbagai alasan. Sinisme para pelayan keluarga Li tidak membuat Si San putus asa. Dia percaya bahwa tunangan itu seperti wajahnya, lembut dan murah hati, dan informal. Dia akhirnya melihat Li Xin, tapi dia tidak menyangka Li Xin akan menggunakan kata-kata kasar untuk memaksanya. Sangat jelek. Katak itu juga ingin makan daging angsa, yang benar-benar membuat Si San jatuh ke bawah. Setelah Si San pergi, dia depresi dan tidak bahagia selama sebulan. Putus asa untuk siswa baru, dia memikirkan kelompok anak-anak Kunlun Su yang membutuhkan penyembuhan, dan janji yang dia buat di depan Chen Ye. Apa yang wanita itu hitung? Hanya dengan membawa tahu medis kepada para dewa dan mempersembahkan pengorbanan medis kepada dunia dapat membuat dunia Kunlun Su yang kejam menjadi hangat. Dia baru saja akan meninggalkan tempat ini benar dan salah, tetapi dia tidak berharap melihat sepasang anjing dan manusia. Wajah ganas dari sepasang anjing dan pria ini tak terlupakan. Mereka melukai Si San. Seperti anjing mati. Mereka meminta Si San untuk menghancurkan pertunangan secara sepihak, dan Si San setuju. Tanpa diduga, sepasang anjing pria dan wanita ini berubah pikiran. Si San tidak bunuh diri, tapi pembunuhan. Meninggal di tangan Li Xin. Chen Ye mengendurkan jarinya, tapi Li Xin tidak menyadari keanehan Chen Ye. Koutou dengan kasar. Darah menetes dari dahinya, mengejutkan. Ketika mencapai ke-60, tanah penuh dengan darah. Dia tidak tahan lagi. Li Xin sangat kesakitan, dan menatap Chen Ye dengan mata seperti air. Senior, beri aku hadiah, aku. Aku tidak tahan lagi. Senang. Chen Ye tersenyum. Ya, meskipun kematian Si San ada hubungannya denganku, aku akui itu adalah keegoisanku, tetapi alasan utamanya sebenarnya bukan aku. Mata Chen Ye menyipit, oke, aku berjanji, aku akan memberimu kematian. Li Xin menghela napas, berpikir bahwa saya ingin. Tanpa diduga, lebih dari selusin jarum perak tiba-tiba keluar dari tangan Chen Ye. Begitu jarum perak keluar, tubuhnya seperti puluhan ribu semut yang menggigit dengan panik. Sangat tidak nyaman. Perasaan ini lebih menyakitkan daripada kematian. Seluruh tubuhnya membusuk bahkan jiwa tanpa ampun terkoyak. Seperti api Yin yang membakar seluruh tubuhnya. Senior, kamu tidak berjanji. Berjanji padaku. Ah! Li Xin berteriak ngeri, dia berguling-guling di tanah dengan panik. Tubuhnya sudah penuh lubang. Chen Ye menjepit jarinya untuk membentuk formasi tertutup, untuk mencegah darah wanita itu menyentuh makam bersih Si San. Suara kesakitan tak berujung bergema, seperti hantu menangis serigala melolong. Chen Ye acuh tak acuh. 10 menit kemudian, Li Xin berubah menjadi kabut darah. Hancur dalam kesakitan. Chen Ye melepas penampilan penyamarannya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Dia memandang Si Zhenhai, Paman Si, apa rencanamu di masa depan? Meskipun saudara ketiga Si sudah mati, dia pasti berharap kamu dapat terus hidup dan hidup dengan baik. Si Zhenhai melihat batu nisan itu dalam-dalam, dan tiba-tiba, plop, dia berlutut di depan Chen Ye. Tuan Ye, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk putra saya. Chen Ye buru-buru membantu Si Zhenhai berdiri, aku dan Si Sanben adalah saudara dan saudari dari sekte yang sama, kamu tidak boleh berlutut padaku. Juga, panggil saja aku Xiao Chen, kalau tidak aku akan marah. Si Zhenhai sedikit mereda, dan hanya bisa diam-diam menuliskan kebaikan Chen Ye. Ye Xian. Xiao Chen, aku berencana untuk pergi ke barat Kunlun Su, Si San pernah berkata untuk pergi ke sana untuk melihat, anggap saja aku sebagai ayah untuk memenuhi keinginan anak itu. Chen Ye menghormati rencana Si Zhenhai, dan bahkan mengeluarkan beberapa batu roh dan beberapa rune dan menyerahkannya kepada Si Zhenhai, Paman Si,
kamu menerima hal-hal ini, setidaknya kamu dapat melindungi dirimu sendiri ketika kamu dalam bahaya. Bab 649. Si Zhenhai melirik benda di tangan Chen Ye, meskipun dia ingin menolaknya, dia akhirnya menerimanya. Dari beberapa hal yang Si San katakan selama hidupnya, dia masih memahami kepribadian Xiao Chen. Jika dia tidak menerimanya, Xiao Chen pasti akan berusaha membuatnya menerimanya. Tiba-tiba, si Zhenhai memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan sesuatu yang terbungkus satin dari sakunya. Satin sutra dibuka, dan di dalamnya ada piring susunan emas. Xiao Chen, benda ini ditinggalkan oleh tuanmu sebelum meninggalkan gerbang Dewa Medis bersama muridnya. Dia memberikannya pada Si San pada awalnya. Setelah kecelakaan Si San, aku memilahnya dari Si San. Aku tidak tahu apa ini. Masalahnya. Apa? Lihat itu, mungkin kamu bisa mempelajarinya. Ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan tuanmu. Juga, saya mendengar Si San mengatakan bahwa sebelum semua orang dari Sekte Dewa Medis pergi, seorang lelaki tua yang terluka parah pernah muncul di Sekte Dewa Medis. Tuanmu membawa lelaki tua ini ke kuil Dewa Medis, dan itu bahkan lebih sulit selama 3 hari. Keluar. 3 hari kemudian, lelaki tua itu menghilang, dan dia tidak tahu hidup atau matinya, tetapi temperamen tuanmu sangat berubah. Setelah 1 hari, dia pergi dengan semua murid Sekte Dewa Medis, pergi dengan tergesa-gesa. Hanya itu yang aku tahu. Xiao Chen, meskipun kamu kuat sekarang, bukan hal yang baik untuk sepenuhnya terkena banyak kekuatan hari ini. Tidak salah untuk menahan diri kapan saja. Setelah si Zhenhai menjelaskan, dia menghilang dari pandangan Chen Ye. Ada beberapa hal yang hanya bisa dipikirkan oleh Chen Ye. Chen Ye melihat batu nisan Si San dan berpikir keras. Mengapa lelaki tua itu pergi dengan tergesa-gesa dengan semua orang dari Sekte Dewa Medis? Dia mengerti karakter lelaki tua itu, tidak suka perselisihan, tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, dan dia bahkan tidak melihat suka atau duka pada lelaki tua itu. Tetapi dari kata-kata Paman Si, jelas bahwa sesuatu telah terjadi pada gerbang Dewa Medis. Sekring dari insiden ini adalah orang tua yang terluka. Chen Ye mencoba mengenali tuannya dengan meneteskan darah pada susunan emas, atau kesadaran spiritualnya mengebor ke dalamnya. Tidak berguna sama sekali. Meskipun benda ini adalah arai, tampaknya terhalang oleh semacam kekuatan. Tidak bisa dibuka sama sekali. Tiba-tiba, Chen Ye memikirkan sesuatu, dan berjalan cepat menuju situs lama gerbang Dewa Medis. Jika Anda ingin menemukan jawabannya, ada cara lain. Temukan solusi di jalan, pulihkan semuanya. Hanya saja Dao Sun Jue adalah teknik yang kuat yang diajarkan oleh orang tua itu, dan dia secara alami memiliki cara untuk menargetkannya. Saya tidak tahu apakah lelaki tua itu menghapus semuanya sebelum pergi. Jika dihapus, maka tidak ada mantra yang akan ditemukan. Gerbang kedokteran. Chen Ye duduk di depan kursi batu di taman pusat. Keluarkan piring susunan emas. Detik berikutnya, Chen Ye menjepit jari-jarinya, dan kemudian dengan lembut menari di udara, jimat ajaib langsung ditarik. Rune aneh langsung muncul di udara di depannya. Dia melepaskan tangannya, dan plat formasi emas melayang, menempel pada rune. Chen Ye terus menggumamkan sesuatu di mulutnya, kurangi dasar-dasar dan aliran sampai akhir, dan semua hal dilahirkan. Yang jelas adalah sumber kekeruhan, dan dinamika adalah dasar dari keheningan. Hancurkan vitalitas, temukan orang ribuan mil. Saat pidato Chen Ye menjadi lebih cepat dan lebih cepat, rune dan pelat susunan emas di depannya benar-benar ditangguhkan. Detik berikutnya, bakar langsung. Nyala api adalah cian itu bahkan membentuk bentuk yang aneh. Bersalju. Chen Ye menggigit jarinya dan mengeluarkan semburan darah ketika esensi darah mengenai api, nyala api meledak. Serangan balik yang kuat tiba-tiba menyerang. Begitu wajah Chen Ye berubah, dia tahu itu tidak akan mudah. Engah. Chen Ye tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Dia tidak peduli tentang segalanya, tidak peduli apa, dia harus tahu yang sebenarnya. Naga darah menyembur keluar dari tubuh, dan pada saat yang sama, jimat kehidupan dikorbankan. Energi sejati dantian juga terus dikumpulkan ke dalam susunan emas dan api. Kekuatan tak terlihat sepertinya merobek tubuh Chen Ye. Tidak mungkin untuk menyingkat kesuksesan sama sekali. Apakah kamu akan menyerah? Saat Chen Ye hendak menarik tangannya, batu hitam di sakunya ditangguhkan di depan Chen Ye. Pada saat yang sama, makna kuno tercakup.
Nak, biarkan aku membantumu sekali. Ini bukan contoh. Suara Tuan yang tidak dapat dipadamkan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, api menjadi semakin kuat, dan platformasi emas bergetar hebat. Kali ini, sebuah gambar terbentuk di udara. Dalam gambar, Chen Ye melihat dua orang tua. Salah satunya adalah kepala sekte Dewa Medis, pria tua yang menyelamatkan Chen Ye di Danau Dongqian di Huaxia. Orang tua lainnya memiliki nafas yang lemah. Jelas, dia adalah orang kunci di mulut si Zhenhai yang terluka parah. Lelaki tua itu memegang piring susunan emas di tangannya dan menghela nafas pada lelaki tua itu. Berapa banyak waktu yang tersisa untuk sekte Dewa Kedokteran? Pria tua yang terluka itu menghitung detik dan berkata, ini kurang dari setahun. Sekte Dewa Medis tidak bisa lepas dari malapetaka. Orang-orang di tempat gelap itu sudah mulai melakukannya. Jika aku jadi kamu, bawa para murid dan pergi, setidaknya itu bisa ditunda untuk sementara waktu. Pria tua itu mendengus dingin, dan pembuluh darah di tangannya mengepal erat. Tidak mungkin bagiku untuk keluar dari sini jika orang-orang itu benar-benar ingin menghancurkan pintu Dewa Pengobatan. Mereka akan berjalan melewati mayatku terlebih dahulu. Cara pengobatan kuno di zaman kuno. Waktu adalah jalan, dan Dewa Medis Taiksu Lin Qingxuan berdiri di atas pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan jalan Dewa Medis Megatron Kunlunsu. Kenapa kamu harus menyerah ketika kamu datang padaku? Bukan gayaku untuk menjadi pembelot. Orang tua itu sangat bersemangat. Pria tua yang terluka itu menghela nafas, kamu tidak takut hidup dan mati, tetapi apakah kamu sudah memikirkan murid-murid itu? Mereka masih muda dan akan dikubur dalam bencana ini. Mendengar kalimat ini, lelaki tua itu menjadi tenang. Apakah benar-benar tidak ada cara? Ada beberapa ketidakberdayaan dalam kata-kata itu. Pria tua yang terluka itu menggerakkan jarinya sedikit, seolah sedang menghitung sesuatu. Tiba-tiba, langit berubah warna, dan sebuah penglihatan muncul. Pria tua yang terluka itu memuntahkan seteguk darah di tempat. Pada saat yang sama, dia meraih tangan pria tua itu dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu ingat seorang anak yang kamu selamatkan di Huaxia? Chen Ye. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ya, saya melakukan perhitungan untuk putra ini di awal. Nasibnya sangat aneh sehingga bahkan Dao of Heaven tidak dapat disurvei. Dia adalah orang langka yang memecahkan situasi di dunia. Dalam situasi mati ini anak adalah satu-satunya kehidupan jika dia ada di sisinya. Mungkin masih ada kesempatan tidak, sepertinya aku tidak melihat anak ini di gerbang Dewa Medis hari ini. Pria tua yang terluka itu mengerutkan kening. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan bergumam, saya bisa memecahkan rahasia dengan teknik saya. Ada bintang di Cina yang bersinar sangat terang. Itu adalah bintang kaisar. Saya kira anak itu memiliki kesempatan melawan langit di Cina, jadi saya membiarkan dia kembali ke China. Saya tidak tahu sekarang. Bagaimana kabarnya? Ketika lelaki tua yang terluka itu mendengar ini, dia menghela nafas, mungkin ini adalah takdirnya. Sejak dia pergi ke China, kami tidak mengharapkannya lagi. Sekarang, Anda dengan cepat membawa murid-murid Anda ke puncak Qingxuan, di mana keturunan Lin Qingxuan, Dewa Pengobatan, ada di sana. Lagi pula, Dewa Pengobatan juga merupakan warisan Lin Qingxuan. Jika keturunan Lin Qingxuan bersedia mengambil tindakan, malapetaka ini dapat diringankan sedikit. Baik. Pria tua itu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu melirik pelat susunan di tangannya dan berkata dengan tekad. Layar berhenti di situ. Puncak Qingxuan. Lin Qingxuan, Dewa Pengobatan Taiksu. Chen Ye mengerutkan kening dan bergumam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, karena dia menemukan bahwa kuburan reinkarnasi bergetar tepat setelah kata-kata itu jatuh. Getaran ini berasal dari batu nisan ketiga yang belum diaktifkan. Bab 650. Chen Ye tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi getaran kuburan reinkarnasi semakin kuat dan kuat. Mungkinkah batu nisan ketiga ada hubungannya dengan Lin Qingxuan, Dewa Pengobatan Taiksu? Bukankah seharusnya dia? Ketika Chen Ye pertama kali melangkah ke pintu Dewa Pengobatan, lelaki tua itu berbicara tentang sejarah pintu Dewa Pengobatan. Gerbang Dewa Pengobatan ada di zaman kuno dan diciptakan oleh pemikiran spiritual Lin Qingxuan, Dewa Pengobatan Taiksu. Karena itu hanya pemikiran spiritual, hanya sebagian dari keterampilan medis Dewa Penyembuhan Taiksu yang dipertahankan. Bahkan jika itu adalah bagian dari keterampilan medis, itu telah membuat pintu Dewa Pengobatan menjadi cemerlang selama 1000 tahun penuh. Saat itu, Kunlunsu benar-benar berbeda dari sekarang.
Sekarang seni bela diri dihormati, dan pada masa itu, Taoisme medis lebih kuat daripada seni bela diri. Sekte Dewa Medis juga merupakan salah satu dari 3 sekte teratas Kunlun Su. Sayangnya, kemudian, esensi Tao medis berangsur-angsur menghilang. Bahkan kehilangan sebagian besar di Sungai Panjang bertahun-tahun. Ini juga alasan mengapa gerbang Dewa Pengobatan telah direduksi menjadi seperti sekarang. Orang tua itu menyesali berkali-kali bahwa penurunan Dewa Pengobatan terkait dengannya, tetapi Chen Ye tahu bahwa penurunan sebenarnya dimulai ribuan tahun yang lalu. Keterampilan magis dari Dewa Pengobatan Taiksu Lin Qingxuan hampir menghilang di Kunlun Su. Bahkan keturunan Dewa Medis Qingxuan Feng Taiksu adalah sama. Guru, cepat masuk. Suara Duan Leiren datang dari kuburan reinkarnasi. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, dan kesadarannya langsung memasuki pemakaman reinkarnasi. Ketika dia masuk ke dalam, Chen Ye menemukan bahwa Duan Leiren dan Tuan yang tidak dapat dihancurkan sedang melihat batu nisan dengan penuh minat. Ini adalah batu nisan terakhir yang bisa dipindahkan Chen Ye sekarang. Batu nisan pada saat ini terus bergetar, dikelilingi oleh aura emas yang sangat kuat. Aura terus berkumpul, dan paksaan yang tak terlihat membuat Chen Ye terengah-engah. Tuan, ini adalah... Chen Ye bertanya pada Duan Leiren. Duan Leiren membelai janggutnya dan berkata, sebelum teks di batu nisan terungkap, saya tidak tahu siapa itu. Tapi menilai dari nafas ini, beberapa kata-kata dan tindakanmu di luar barusan ada hubungannya dengan Yang Maha Kuasa ini, jika tidak pihak lain tidak akan mengalami fluktuasi sebesar itu. Tuan yang tak terpadamkan di samping mengerutkan kening dan berkata, jika saya menebak dengan benar, batu nisan ini seharusnya tidak keluar begitu maju. Dilihat dari nafas di batu nisan, di antara 100 tuan besar, dia sangat jauh di belakang. Bahkan jika aku ingin bergerak, itu belum tentu lawan-lawan. Yang lebih aneh lagi, nafas di tubuhnya tidak seperti seni bela diri dan kultivasi, tetapi lebih seperti semacam kekuatan surga dan bumi. Energi spiritual biasanya tidak berwarna dan tidak berasa, tetapi ketika mencapainya, itu berubah menjadi warna emas. Keadaan terbaik dari aura surga dan bumi. Nak, jika kamu ingin mengetahui identitas pihak lain, sangat sederhana, letakkan telapak tanganmu di batu nisan. Chen Ye mengangguk, melangkah maju, dan datang ke batu nisan hitam. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menyentuh batu nisan. Detik berikutnya, aura emas sepertinya merasakan sesuatu dan bergegas menuju Chen Ye. Bang! Sebelum Chen Ye bisa bereaksi, nafas emas menembus tubuh Chen Ye seperti panah tajam. Terlalu cepat. Penguasa keabadian dan Duan Leiren bahkan tidak bereaksi. Mereka tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Tuan makam reinkarnasi adalah tuan dari kuburan reinkarnasi ini. Nasib mereka semua ada di tangan Chen Ye, bagaimana mungkin ada orang yang menyakiti Chen Ye? Engah. Chen Ye memuntahkan seteguk darah, dan ngeri menemukan ada lubang besar di dadanya. Dia melebarkan matanya, dan dia bisa dengan jelas merasakan kegilaan hidup yang berlalu. Apakah aku akhirnya mati di tangan pemakaman reinkarnasi? Tepat ketika Chen Ye ngeri, aura emas menjadi jauh lebih lembut, dan bahkan menutupi seluruh tubuh Chen Ye. Detik berikutnya, vitalitas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Chen Ye dengan gila-gilaan. Ini. Luka yang mengejutkan itu berangsur-angsur menghilang. Fusi tulang. Pemulihan daging. Seperti keajaiban. Tidak hanya itu, Chen Ye juga menemukan bahwa aura emas sebenarnya mengelilingi naga darah di tubuhnya. Pada saat menyentuh naga darah, satu demi satu sisik naga tiba-tiba terbentuk. Hantu naga darah asli ternyata sedikit nyata. The Indestructible Lord dan Duan Leiren menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat adegan ini. Tampaknya aura emas tidak ingin menyakiti Chen Ye, tetapi kesempatan untuk Chen Ye. Chen Ye merasakan perubahan berat di tubuhnya, dia selalu merasa ada sesuatu di tubuhnya, tetapi dia tidak tahu. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, mengapa Anda memiliki 9 surga yang jue mendalam pada Anda? Dari batu nisan itu. Chen Ye memandangi batu nisan, menangkupkan tangannya dan berkata, senior ini, muridnya berasal dari gerbang para dewa pengobatan, dan 9 surga Suan yang jue ini diajarkan kepadaku oleh tuanku Kunlun Su. Sekte Dewa Medis. Suara tua itu memiliki sedikit keraguan. Jelas, pihak lain belum pernah mendengar tentang dewa pengobatan. 9 surga yang jue mendalam Anda hanyalah memo,
dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu bukan Yang Jue yang mendalam 9 surga yang sebenarnya. Untungnya, pemahaman Anda tentang Jiu Tianxuan Yang Jue tidak cukup dalam, jika tidak, pencapaian Anda di masa depan akan berhenti di situ. Demi Anda menjadi pemilik makam reinkarnasi, saya akan memberi Anda seni matahari mendalam 9 surga yang lengkap. Bahasa, sepertinya ada tangan yang terulur dari batu nisan. Tangan kurus itu bahkan menyentuh alis Chen Ye. Dalam sekejap, lampu berkedip. Chen Ye terkejut menemukan bahwa aliran informasi muncul di benaknya. Isi aliran informasi agak mirip dengan Jiu Tianxuan Yang Jue yang telah dia kembangkan, tetapi lebih rumit. Bahkan konten di balik Jiu Tianxuan Yang Jue benar-benar berbeda. Pada saat ini, Chen Ye hampir mengkonfirmasi identitas pihak lain. Ini benar-benar Lin Qingxuan, dewa pengobatan Taixu. Karena lelaki tua itu berkata bahwa Jiu Tianxuan Yang Jue diciptakan oleh Lin Qingxuan, dewa pengobatan Taixu. Senior Lin, sejujurnya, pintu dewa pengobatan yang baru saja saya sebutkan diciptakan oleh indera spiritual Anda. Chen Ye berkata dengan cepat. Pria hebat di batu nisan itu sedikit terkejut mendengar bahwa Chen Ye benar-benar mengatakan nama keluarga dan perasaan spiritualnya. Di era itu, untuk melanjutkan warisan, dia tidak hanya meninggalkan beberapa warisan untuk generasi mendatang di puncak Qingxuan, tetapi juga meninggalkan rasa spiritual di dunia. Jika generasi mendatang tidak dapat meneruskan warisannya, maka Divine Sense mungkin masih dapat melakukannya. Saat ini, tampaknya gerbang dewa kedokteran diciptakan oleh indera spiritualnya, tetapi pemilik pemakaman reinkarnasi ini adalah murid gerbang dewa kedokteran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia dan pemilik makam reinkarnasi akan bernasib seperti itu. Detik berikutnya, cahaya keemasan menyala. Batu nisan retak. Sesosok muncul secara langsung. Itu adalah orang tua dengan gaya abadi. Pria tua itu mengenakan jubah gosip dan membawa sebuah kotak dengan garis-garis sederhana di pinggangnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Sederhana tidak bisa lebih sederhana. Meski begitu, napas lelaki tua itu memberi orang rasa keterpencilan. Hanya menyapu mata itu, Chen Ye merasa seolah-olah dia telah menembus. Siapa yang tahan dengan postur yang begitu kuat? Tuan yang tidak dapat dipadamkan dan Duan Leiren di samping sedikit terkejut ketika mereka melihat lelaki tua itu, dan mereka bahkan lebih terkejut, ternyata itu dia, mengapa dia keluar lebih awal.